Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Pak Robi di Ekonomi Kelas hari ini. Nah, kita akan membahas terkait dengan materi ekonomi yang sebelumnya sudah Pak Robi bahas pada kesempatan berikutnya, yaitu terkait dengan konsep dasar ilmu ekonomi. Tapi kali ini kita akan membahas tentang tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Kemudian kita juga akan membahas terkait dengan kelangkaan, biaya peluang, skala prioritas, pengelolaan kebutuhan, dan alat pemuas kebutuhan. Barangkali teman-teman sudah pernah mendengar hal ini, tapi izinkan Pak Robi untuk menyampaikan terlebih dahulu. Semoga nanti kalian bisa memperoleh pencerahan lebih ya terkait dengan materi ini. Baik anak-anak, kalau kita bicara terkait dengan penerapan prinsip ilmu ekonomi, maka kita akan bicara tentang tindakan ekonomi, motif ekonomi, dan prinsip ekonomi. Nah, kalau tindakan ekonomi itu terbagi menjadi dua nih ya. Yang pertama adalah tindakan rasional, dan yang kedua adalah tindakan irasional. Nah, dari katanya sendiri mungkin kalian sudah tahu ya, rasional itu kayak gimana, irasional kayak gimana, nanti Pak Robi akan berikan contoh ya. Khusus untuk tindakan ekonomi, kalau yang motif prinsip saya kira kalian sudah paham. Nah, yang motif ekonomi itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah motif ekonomi dalam kegiatan produksi. Apa aja itu Pak? Jadi motif kegiatan dalam produksi itu adalah dorongan yang membuat seseorang itu melakukan kegiatan produksi. Nah, ya motifnya bisa jadi kalau yang ekonomi adalah bisa memperoleh keuntungan atau mencari pendapatan atau income. Tapi apakah ada motif produksi selain ekonomi? Ada. Karena motif produksi selain ekonomi bisa disebut sebagai motif non-ekonomi. Contohnya adalah misalkan tujuan produksi adalah untuk membantu bersedekah ya. Bisa saja seperti itu ya, atau bisa saja motifnya adalah untuk mencari penghargaan dari orang lain. Itu bisa saja terjadi. Kemudian yang kedua adalah motif ekonomi dalam kegiatan konsumsi nih ya. Jadi motif ekonomi dalam kegiatan konsumsi adalah bagaimana seseorang itu bisa melakukan kegiatan konsumsi dan memperoleh kepuasan maksimum atas barang yang mereka konsumsi. Nah, di sini biasanya adalah mereka akan memilih alternatif, dan juga mereka akan memaksimalkan sumber daya yang mereka miliki untuk memperoleh barang atau jasa yang mereka inginkan dengan kuantitas maksimum begitu ya. Lalu apakah ada motif konsumsi selain untuk untuk kegiatan ekonomi? Ada. Jadi motif konsumsi bisa juga bermotif non-ekonomi. Kalau yang bermotif non-ekonomi misalkan adalah untuk mencari penghargaan atau memperoleh status sosial yang lebih. Contohnya apa? Konsumsi apa? Misalkan konsumsi terkait dengan perhiasan. Jadi dengan orang membeli perhiasan dengan harapannya adalah ada prestis tersendiri atas apa yang mereka miliki. Atau misalkan mereka membeli baju yang bagus, berpakaian yang bagus, itu juga meningkatkan status sosial. Jadi itu adalah motif non-ekonomi dari kegiatan konsumsi. Terus yang berikutnya adalah motif ekonomi dalam kegiatan distribusi. Yang jelas kalau distribusi berarti hubungannya dengan keuntungan juga. Jadi bagaimana barang dan jasa itu sampai pada konsumen yang tepat ya, begitu ya. Jadi biasanya hubungannya dengan dagang, jadi hubungannya dengan keuntungan. Apakah ada distribusi yang tidak ada motif ekonominya? Ada. Misalkan distribusi atas barang dan jasa yang tujuannya adalah untuk tujuan pengabdian sosial, itu beda lagi ya. Tetapi ada. Kemudian untuk prinsip ekonomi, itu penerapan prinsip ekonomi kegiatan konsumsi sama sebagaimana yang Pak Robi sampaikan tadi, bahwa gimana caranya seorang konsumen itu bisa memanfaatkan apa yang mereka punya dengan kapasitas minimum ya, untuk memperoleh sesuatu yang maksimum ya, atau kepuasan maksimum. Apa bisa Pak? Bisa banget gitu. Misalkan kalian datang ke mall ya, saat ada promo, biasanya promo besar-besaran itu di akhir tahun. Gimana caranya kita mendapatkan barang yang berkualitas dengan pengeluaran yang minimal ya, tidak seperti harga normal begitu ya. Kemudian kalau yang penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi,
ya sama, produsen akan memaksimalkan sumber daya yang ada agar bisa menekan kos produksinya, sehingga ketika kos produksinya bisa ditekan, maka harga barang akan lebih relatif murah. Tetapi jika dia menjual di harga yang sama sebelum adanya penghematan, dia akan memperoleh keuntungan yang maksimum begitu. Kemudian untuk penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan perdagangan ya sama, jadi bagaimana kita bisa mengelola proses dagang itu sehingga sangat menguntungkan, memanajemen waktu dan lain sebagainya, sehingga proses perdagangannya bisa lancar, kemudian bisa memperoleh keuntungannya maksimum. Nah anak-anak, mungkin barangkali untuk motif dan prinsip saya kira Pak Robi tidak terlalu banyak untuk menjelaskan itu, dan saya yakin bahwa sebelumnya kalian telah pernah belajar terkait dengan motif dan prinsip. Tapi Pak Robi ingin lebih fokus pada tindakan tadi ya. Ada tindakan rasional dan irasional. Nah ini ada 4 kegiatan yang barangkali bisa kalian pahami dan kalian analisis sendiri ya. Tapi Pak Robi akan coba bantu lah untuk yang pertama ini. Pak Robi akan coba bantu dari keempat itu manakah yang rasional dan manakah yang tidak rasional atau irasional. Pada dasarnya anak-anak, yaitu tindakan rasional itu adalah bagaimana kita memperoleh keuntungan maksimum. Nah, dari apa? Dari kebutuhan yang kita ambil dalam proses konsumsi ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup ya. Misalkan begini ya, contoh yang pertama, kita punya uang 10.000 ya, beli buku saat promo dan diskon, masih sisa buat ditabung ya, misalkan begitu ya. Jadi kita misalkan ada orang yang punya uang 100.000 beli buku saat promo dan diskon dan masih sisa buat ditabung. Kalau harga normal mungkin 100.000 cuma dapat berapa ya, mungkin tidak mungkin bisa beli atau nabung. Tapi karena kondisinya promo dan diskon mereka beli, maka itu juga sesuatu yang rasional. Artinya mereka bisa memanfaatkan uang yang sekian itu untuk tujuan yang tidak hanya satu tujuan, tapi bisa 2 tujuan, bisa beli dan bisa tabung ya. Jadi itu adalah keputusan yang tepat atau rasional. Kemudian yang kedua, anak-anak, beli sayuran di tukang sayur keliling selisih harga Rp1.000 dibanding di pasar. Ini rasional nggak? Ya, saya kira ini rasional. Bayangkan aja ketika kita mau beli sayur ya, atau di pasar katakanlah, biaya untuk sampai ke pasar transportasinya berapa? Mungkin lebih tinggi dari selisih ketika kita beli di tukang sayur. Jadi rasionalnya adalah lebih memilih membeli sayuran di tukang sayur keliling dibandingkan kita harus ke pasar, dan saya yakin ketika ke pasar maka pengeluaran akan lebih besar dari yang sebelumnya ya, begitu. Jadi adalah kedua di atas adalah tindakan rasional ya. Kemudian yang kedua di bawah, coba kita analisis. Kita punya uang ini 20.000, cari makan di luar jarak 1 km yang harganya 15.000. Betul bahwa harganya lebih murah dari misalkan ada warung tetangga yang harganya 20.000, sama porsinya sama semuanya tapi 20.000. Sementara kita mau cari yang di luar harganya 15.000. Kira-kira rasional nggak? Ya, seolah-olah itu rasional. Tetapi kita harus tidak lupa bahwa ketika keluar ada biaya yang lain yang harus kita keluarkan. Misalkan ada biaya transportasinya, misalkan beli bensin dan lain sebagainya, dan juga katakanlah biaya kita ke sana ya. Waktu kita yang kita gunakan untuk menempuh jarak 1 kilo itu harus diperhitungkan. Jadi menurut saya 20.000 mendingan kita beli rasionalnya ya, kita beli di tempat samping tetangga kita dibandingkan kita harus datang ke warung lain dengan jarak 1 km meskipun harganya di bawah harga dari warung di samping rumah kita. Kemudian yang keempat, yang terakhir itu katakanlah kita beli tas di saat promo dan diskon 75%, harga normal 500.000 tapi di luar kota. Rasional nggak? Nah ini menurut saya tidak rasional ya, atau ini adalah tindakan irasional. Kenapa? Ya betul, misalkan harganya 500.000, diskonnya 75, berarti diskonnya adalah 375.000 ya. Jadi kita hanya butuh bayar 125. Tapi misalkan di luar kota, kotanya mana? Misalkan Solo ke Jakarta, Jakarta nih ya.
biaya transport ke Jakarta, untuk kereta berapa, untuk PP bolak-balik transport berapa, belum nanti makan dan sebagainya. Jadi itu jadi tidak rasional. Ya mending kita beli aja di sini dengan harga mungkin 500.000 atau harga di bawah 500.000 yang kira-kira bisa terjangkau. Jadi kalau yang terakhir malah justru irasional meskipun harganya murah begitu ya. Itu contohnya ya, contoh dari tindakan. Tapi kalau yang prinsip dan motif saya kira kalian sudah memahami. Nah anak-anak, yang terakhir ini apa itu kelangkaan. Jadi tadi ada hubungannya nih dengan kelangkaan, dengan adanya motif, prinsip dan lain sebagainya. Sebenarnya itu ada hubungannya dengan kelangkaan yang sudah Pak Robi sampaikan sebelumnya. Kelangkaan itu apa sih? Kelangkaan itu kondisi di mana ada kesenjangan antara kebutuhan dan alat memuas kebutuhan. Jadi alat memuas kebutuhan lebih sedikit dibandingkan kebutuhan manusia itu sendiri. Nah, penyebab kelangkaan itu apa saja sih sebenarnya? Nah, di sini ada banyak sekali ya. Bisa Anda lihat di slide Pak Robi. Yang pertama ada keterbatasan barang atau benda memuas kebutuhan. Ya kenapa terbatas? Karena jumlah orangnya lebih banyak, produksinya sedikit, katakanlah begitu. Jadi tidak bisa mengakomodasi seluruh kebutuhan masyarakat. Yang kedua, kerusakan sumber daya alam yang diakibatkan oleh manusia. Ini juga salah satu faktor penyebab kelangkaan. Apakah ada Pak kelangkaan semacam itu? Ada. Misalkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau unrenewable, misalkan adalah fosil ya. Semakin dikeruk, semakin habis, tidak akan bisa diperbarui lagi. Nah, akibat seperti ini juga akan menyebabkan kelangkaan. Atau misalkan ada terjadinya bencana, orang motong pohon, akhirnya terjadi bencana. Yang terjadi apa? Langka apa? Banyak sekali sumber daya alamnya, misalkan air bersihnya jadi langka dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu bentuk contoh kelangkaannya yang diakibatkan oleh sumber daya alam yang rusak. Terus yang berikutnya ada keterbatasan kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya ya. Karena kita misalnya katakanlah belum bisa menciptakan produk A, misalnya katakanlah begitu ya. Nah, ketika orang tidak bisa memproduksi itu, rata-rata misalnya suatu negara dia akan impor. Tapi kalau ada kecenderungan impornya naik dan lain sebagainya dan tidak ada impor, otomatis di dalam negeri akan kekurangan stoknya. Nah, bisa dilihat hari ini saja, misalnya kita coba men-searching terkait dengan obat, ada beberapa obat yang komponennya harus dibeli di luar negeri, maka itu menjadi sangat langka di Indonesia. Lanjut, di pertumbuhan manusia lebih cepat dibandingkan kemampuan penyedia sarana kebutuhan. Ya, betul sekali. Ya, saya kira sudah paham. Kemudian bencana alam. Ini bencana alam juga salah satu yang menyebabkan kelangkaan. Kalau bencana alam terjadinya banjir, nah kemudian akhirnya yang terjadi adalah kelangkaan untuk air bersih, biasanya begitu. Lanjut, perbedaan letak geografis, seperti kita itu tidak mungkin memproduksi gandum sendiri, maka kita harus impor ya. Kalau negara yang kita impor itu sedang kondisinya tidak baik, bisa jadi stok untuk gandum kita juga tidak ada. Pertumbuhan penduduk tidak seimbang, betul, kemampuan untuk memproduksi rendah dan perkembangan teknologi berjalan lambat. Jadi kalau kita tidak bisa mengadopsi teknologi baru, ya secara otomatis kita akan menggunakan teknologi manual. Nah, teknologi manual ini yang akan menghambat jumlah produksi. Kalau jumlah produksinya sedikit, sedangkan permintaannya besar, secara otomatis barang itu akan menjadi langka. Nah, anak-anak, terkait dengan kelangkaan, sebenarnya kita bisa mengatasi kelangkaan tersebut. Nah, coba kita lihat. Yang pertama itu buat skala prioritas kebutuhan. Jadi kalau punya kebutuhan itu di list dulu, mana yang paling urgent, yang mesti harus dipenuhi. Kalau tidak urgent ya kita keep dulu aja gitu ya. Kemudian menentukan sumber daya yang alternatif. Ya, katakanlah sekarang misalkan suatu saat nanti terjadi kelangkaan sumber daya untuk energi fosil, misalkan ada solar ya. Kita bisa bantu bagaimana kita menentukan alternatif energi yang lain. Misalkan solar itu diganti dengan bioenergi dari kelapa sawit ya, dari sawit. Itu sangat mungkin sekali. Nah, sehingga yang sawit itu kan renewable, artinya bisa diperbarui. Sehingga ketika
energi fosil itu habis, maka kita bisa menggunakan energi alternatif itu. Kemudian berikutnya adalah mengelola keuangan secara efisien. Saya kira kalian sudah paham ya bagaimana efisiensi terjadi sehingga tidak terlalu boros dan sebagainya, agar apa, kita bisa survive pada kondisi tertentu, kondisi krisis dan lain sebagainya, atau pada hari ini terjadi COVID dan lain sebagainya. Kalau kita bisa mengelola keuangan, maka yang terjadi kita tetap akan bisa survive, memenuhi kebutuhan. Ketika terjadi lockdown, kita masih bisa untuk memenuhi kebutuhan kita. Kemudian memanfaatkan kemajuan teknologi. Jadi ini juga salah satu ilustrasi terpenting gimana kalau misalkan kita kelangkanya adalah sumber daya energi fosil, maka pemanfaatkan kemajuan teknologi untuk mengganti energi fosil itu agar bisa memperoleh penggantinya. Misalkan menggunakan solar system gitu ya. Jadi mesin digerakkan menggunakan listriknya dari solar system atau panel surya. Itu mungkin lebih efisien dan juga renewable, karena selama sinar matahari ada, maka di situ penyediaan untuk listrik akan tetap terjaga, sehingga akan mengurangi penggunaan sumber daya fosil ya gitu. Kemudian memanfaatkan bahan substitusi, tadi sudah separuh disinggung terkait dengan biofuel atau energi dari renewable energy, dari misalkan minyak sawit dan sebagainya, itu yang bisa diolah kemudian untuk mengganti solar ya begitu ya. Jadi perlu ada suatu inovasi yang menggantikan yang tidak renewable, yang tidak bisa diperbarui itu dengan produk yang bisa diperbarui. Kemudian mendaur ulang, jelas ya, ini kalau misalkan terkait dengan plastik ya, plastik bisa didaur ulang, diolah kembali menjadi produk yang baru yang lain, sehingga tidak terjadi pemborosan ya untuk pembuatan plastik dan lain sebagainya. Lanjut, skala prioritasnya tadi disinggung. Kalau kita mau menyelesaikan masalah kelangkaan, maka kita harus perlu tahu itu skala prioritas apa yang harus kita penuhi ya. Nah, skala prioritas adalah sebuah urutan kebutuhan ya, diurutkan dari yang paling urgent, paling primer sampai dengan yang tidak sekunder, yang tidak primer gitu ya. Jadi yang tidak penting, paling penting sampai yang tidak penting. Maka yang terjadi ketika kita sudah bisa melakukan sebuah skala prioritas, kemungkinan besar untuk pemborosan itu bisa ditekan. Jadi bisa dilakukan dengan cara menulis semua kebutuhan, menyusun urutan kebutuhan, membuat catatan kebutuhan, kemudian juga memilih kebutuhan yang paling memberi manfaat, dan terakhir adalah bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan sesuai dengan apa yang sudah kita tulis, yang ada daftarnya tadi. Kalau tidak ada daftar ya jangan jangan dibeli gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh bukti bahwa sebenarnya kelangkaan salah satunya bisa dilakukan penyelesaiannya dengan cara membuat skala prioritas kebutuhan. Nah, anak-anak, ini mengingatkan saja ya. Jadi kalau kita bicara tentang kebutuhan, itu pastilah kita akan bicara tentang produk-produk ini ya, macam-macam kebutuhannya. Tadi yang ini sudah Pak Robi sampaikan di awal. Contohnya menurut intensitas kebutuhan itu atau intensitas kegunaannya. Yang pertama, menurut intensitas kegunaannya itu bisa dibagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, sekunder, tersier gitu ya. Primer itu apa? SWP. SWP itu singkatan dari sandang, pangan, papan, yaitu singkatan saja untuk mempermudah. Kemudian sekunder itu biasanya terkait dengan perkakas rumah tangga. Ya, kalau yang tersier ya terkait dengan barang mewah. Nah, perlu digarisbawahi, yang primer itu jika tidak terpenuhi maka akan mengurangi kualitas hidup kita. Kalau yang lainnya jika terpenuhi akan menambah kualitas. Jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengurangi kualitas begitu ya. Lanjut, di waktu ada sekarang akan datang tidak terduga, saya kira sudah paham. Kemudian kebutuhan jasmani itu terkait dengan makan, minum, baju, rohani juga terkait dengan doa. Kemudian resetting Holy Quran atau membaca kitab suci Al-Quran itu intinya adalah untuk asupan qalbu kita ya, atau hati kita. Kemudian menurut subjeknya sudah jelas individu sosial. Yang membedakan adalah individu itu, setiap individu punya kebutuhan masing-masing
yang berbeda antara individu satu dengan yang lain. Misalnya Pak Robi pakai kacamata, yang lainnya nggak pakai kacamata. Menurut Pak Robi kacamata adalah kebutuhan primer, menurut Anda mungkin kacamata bukan kebutuhan primer. Jadi itu yang membedakan individu, kebutuhan individu dengan individu lain. Kalau yang dengan sosial atau kelompok itu jelas bahwa kebutuhan kelompok itu biasanya bisa dimanfaatkan oleh siapa saja ya, seperti jalan raya, ada sekolah dan sebagainya. Nah, tadi terkait dengan kebutuhan lah, sekarang alat pemuas kebutuhan ya, itu juga dibagi menjadi beberapa intensitasnya. Ada ekonomi, bebas, elit. Barang ekonomi itu harus suatu barang yang untuk memperolehnya harus menggunakan sebuah pengorbanan atau sesuatu yang harus dibayar ya. Kalau barang bebas Anda bisa mencari dimanapun tempatnya tanpa harus membayar. Kalau barang elit itu sebenarnya itu adalah barang yang bermanfaat tetapi jumlahnya berlebihan, sehingga yang terjadi ketika banjir itu air itu kan dibutuhkan, tapi ketika banjir maka menjadi barang elit. Kemudian lagi menurut cara pemakaiannya itu konsumsi produksi. Barang konsumsi berarti bisa langsung dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan. Tapi kalau produksi berarti digunakan untuk proses produksi, misalkan mesin dan lain sebagainya. Kemudian barang menurut pembuatannya ada mentah, setengah jadi. Maka saya berikan contoh sederhana, barang mentahnya adalah kayu, ya kan? Kayu di hutan itu adalah barang mentah. Barang setengah jadinya jadi dari kayu, jadi kayu yang sudah digergaji tapi belum dibentuk. Barang jadi bisa disebut kursi, meja dan seterusnya. Ini ilustrasi yang paling sederhana untuk menjawab mentah, setengah jadi dan jadi tadi ya. Menurut bentuknya itu barang konkret dan abstrak. Konkret itu dapat dilihat, abstrak tidak dapat dilihat. Contohnya abstrak apa? Ada itu oksigen, itu abstrak. Ada tapi tidak nampak ya. Konkret semua aja, meja, kursi dan sebagainya bisa. Hubungannya dengan barang lain ada substitusi, ada komplementer. Substitusi itu yang mengganti. Contohnya misalkan bensin atau minyak tanah diganti dengan arang dan gas, itu substitusi. Atau misalkan sagu diganti dengan beras. Kalau barang komplementer itu pelengkap. Contohnya ada tinta dengan printer, itu adalah pelengkap ya. Mobil dengan bensin itu pelengkap. Seperti itulah. Saya yakin kalian bisa mencari cara atau mencari contoh yang lain. Nah, anak-anak itulah terkait dengan pemenuhan kebutuhan. Tadi ada kelangkaan, kemudian ada dan sebagainya. Pada akhirnya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu akan muncul sebuah peluang ya. Muncul sebuah peluang. Peluang itu apa sih? Yaitu biaya yang dikorbankan oleh individu dalam menentukan suatu pilihan terbaik atas berbagai alternatif pilihan lain. Nah, biasanya kalau terkait dengan konsumsi, maka dia bisa memilih konsumsi apa saja. Dengan sumber daya yang ada, dia akan memilih konsumsi yang paling tepat dan paling efektif untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, ini dibagi menjadi dua ya. Biaya peluang tenaga kerja juga sama, nilai kesempatan tenaga kerja dalam memproduksi barang dan jasa yang harus dikorbankan karena memilih memproduksi barang dan jasa yang lain. Misalkan kalian mendapat dua kesempatan nih, satu sebagai karyawan perusahaan A, usahanya tekstil, yang satu perusahaan B, usahanya adalah elektronik. Ketika kamu memilih yang di perusahaan B yang usahanya adalah membuat atau merakit elektronik, berarti Anda biaya peluangnya adalah kesempatan sebagai tenaga kerja di bidang industri tekstil. Saya kira seperti itu. Untuk lebih jelasnya akan kita buka di diskusi pada di conference ya, video conference Pak Robi di besok. Contohnya analisis biaya peluang seperti ini. Misalnya nih Pak Ijo punya uang 350.000 ya. Awalnya dia ingin beli sepatu, baju saja ya. Jadi dia pengennya cuma beli 2 sepatu sama baju. Pada akhirnya setelah melalui pertimbangan yang panjang, ternyata Pak Ijo kemudian memutuskan untuk membeli
sepatu, alat tulis, dan es krim, sehingga yang terjadi adalah Baijo kehilangan kesempatan membeli baju. Ini adalah biaya peluang, atau biaya yang dikorbankan adalah satu baju ya. Saya kira itu contohnya terkait dengan biaya peluang. Anda bisa mencari contoh yang lain dan Anda bisa send contoh itu di halaman Classroom ya, diskusi yang Pak Robi sudah buat. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.